Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui seorang pendeta yang mengeluhkan potensi eksekusi terhadap 20 gereja di Kabupaten Cianjur akibat sengketa kepemilikan tanah yang berujung pada utang keban. Pendeta itu menyatakan kekhawatirannya karena jemaat berisiko kehilangan tempat ibadah jika eksekusi benar-benar dilaksanakan. Menurut penjelasan pendeta, tanah yang menjadi lokasi beberapa gereja awalnya diberikan secara hibah oleh seorang misionaris. Pendeta menerangkan bahwa pemberi hibah tersebut meninggal sebelum proses administrasi akta hibah sempat diselesaikan, sehingga status kepemilikan belum beres secara administratif. Lebih lanjut, pendeta mengungkapkan bahwa salah satu ahli waris kemudian mengalihkan nama kepemilikan tanah tersebut ke dirinya sendiri dengan alasan untuk membayar pajak dan keperluan pendidikan. Pendeta menambahkan bahwa tanah itu kemudian dijaminkan ke bank sehingga muncul utang sekitar 6 miliar rupiah. Pendeta menyampaikan kekhawatiran bahwa rencana eksekusi yang dijadwalkan dapat membuat jemaat kehilangan akses untuk beribadah. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mencoba menenangkan pendeta dengan mengatakan bahwa permasalahan tersebut bisa ditempuh melalui upaya hukum maupun dialog sosial. Deddy menjelaskan bahwa penyelesaian kasus harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak termasuk BAN agar tidak dirugikan. Ia juga mengusulkan skema gotong royong sebagai salah satu jalan keluar, yaitu menghimpun dana dari berbagai sumber, baik dari jemaat maupun pihak lain, dengan peran koordinasi dari pemerintah daerah untuk membantu melunasi tunggakan. Gubernur yang akrab disapa Kang Deddy itu menyadari keterbatasan ekonomi jemaat yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Namun ia memastikan akan berupaya mencari jalan agar rumah ibadah tersebut tidak hilang. Ia menegaskan bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas, bahkan jika biaya untuk menjaga ketentraman dinilai lebih tinggi dibandingkan jumlah utang. Kasus yang menyangkut rencana eksekusi 20 gereja ini menarik perhatian publik karena berkaitan dengan kebebasan beribadah dan kerukunan antar umat beragama. Deddy menyatakan komitmennya untuk mengupayakan langkah terbaik demi menyelamatkan rumah ibadah tersebut dan mendorong dialog serta penyelesaian hukum yang adil. Pihak terkait saat ini masih menunggu langkah lanjutan, termasuk kemungkinan negosiasi dengan BAN dan upaya hukum dari pihak gereja. Pemerintah daerah berencana terus memantau perkembangan dan mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Ya, gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Iya. Mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Siap. Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Ya, kami lagi kasasi. Ya, nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Siap. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap Bapak. Ya Pak ya. Siap Bapak. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih bisa. ada ruang ada hukum upaya kan. Hukum. Ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, sama. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Yeah. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Yeah. Masalahnya Bapak non sewu kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mampu bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja. Nah, BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Ya. Udah ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Armet. Udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah.
Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPN. Siap, Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh Pak, nggak jangan Pak, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.